Itu berapa lama Pak sampai akhirnya dia cukup menguasai gitu? Ya, feeling itu endingnya, feeling itu. Tapi ketika sampai mendapatkan feeling atau intuisi, dia harus memiliki pengetahuan dan pengalaman kan begitu. Nah, pengetahuan itu dia harus dapat di workshop kan itu. Nah, ini sebenarnya Mbak Bene ini mancing-mancing di sini. Ya sebenarnya juga, Pak. Ya teman-teman bisa kalau kita promosikan di sini bisa ikut kelas di Daksanaya. Ya minggu depan kita adakan. Sebenarnya baru kemarin nih diadakan dan cukup lumayan pesertanya, dan minggu depan kita bisa adakan lagi. Ya kan, silakan nanti bisa kontak ke Daksanaya ya. Ada di Instagramnya, begitu juga bisa kontak ke saya nanti. Atau jangan-jangan nanti para peserta bisa minta nih ke Pak Hengki atau Mbak Bene nih bikin sendiri. Bisa kita kolaborasi ya Pak Hengki. Iya, ya kan, itu nggak apa-apa ya kan gitu. Ya, kita ada misi social entrepreneurship yang disampaikan oleh Pak Ciputra, karena kekuatan pasar kita besar sekali. Iya. Jadi kalau entrepreneurship kita nggak perlu takut, market kita besar sekali ya. Berdasarkan sensus 2020 tahun lalu, ya kan, milenial kita itu dan Gen Z yang lahir tahun 90-an itu 150 juta. Itu konsumen kita. Jadi artinya kita mau jualan apa aja laku. Cuman masalahnya kita nggak pede gitu loh. Ya, jadi nggak usah takut. Market kita 150 juta dan itu tidak habis. 30 tahun, 50 tahun saya hitung kita exploit, eksplorasi ya, itu nggak habis kan gitu. Jangan sampai foreign, sorry nih yang ada di foreign ya kan, yang menikmati itu gitu loh ya kan. Jadi grup Ciputra dalam hal ini Pak Hengki dan tim ini sangat mendorong entrepreneur baru ya, dan itu sebenarnya market yang seringkali tidak kelihatan. Jadi kita melihat milenial dan Gen Z kita tadi yang Mbak Bene juga sampaikan, ini yang menjadi driver market kita. Kemarin selama pandemi tiba-tiba naik sampai 4 juta investor di pasar modal. Tapi habis itu nyangkut semua. Kenapa? Ya karena follower aja ya Pak Hengki ya. Jadi following aja dia, tidak tahu bagaimana dia punya duit, nggak bisa spending karena ke mall nggak boleh, kemana nggak boleh. Akhirnya dia online aja trading. Nah yang lebih parah lagi karena ikut-ikutan dia tambah utang. Nah itu emotional. Nah dalam saham itu harus rasional, nggak boleh dia emotional ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pardo. Saya ke Pak Hengki dulu sebentar ya Pak. Ya, Pak Hengki, kalau dalam kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi Pak, apakah ada tren peningkatan pembatalan polis asuransi karena nasabah kan mengalami kesulitan keuangan? Jadi pilihan paling pragmatis yang ada di depan mata sama di pikiran, ya udahlah saya batalin polis aja. Gimana Pak? Ya, Ben, thank you. Jadi memang asuransi ini sesuatu yang unik. Jadi asuransi itu adalah sesuatu yang harus kita beli pada saat kita nggak butuh. Tapi pada saat butuh kita nggak boleh beli, nggak bisa beli. Misalnya asuransi kesehatan, pada saat kita sehat kita harus beli dulu. Pada saat sakit nggak ada asuransi yang mau terima. Kan udah sakit, masa beli asuransi? Nah itu nggak bisa diterima. Jadi ini akhirnya unfortunately orang melihat bahwa dalam kondisi penurunan pendapatan, asuransi akhirnya dikorbankan. Dan ini seiring dengan secara industri asuransi jiwa sendiri, pendapatan premi tahun 2020 itu mengalami penurunan dibandingkan 2019. Jadi memperlihatkan bahwa banyak nasabah-nasabah yang tidak meneruskan proteksinya. Sementara sebenarnya kalau untuk klaim sendiri di tahun 2020 ada tren peningkatan karena diakibatkan oleh kondisi pandemi. Ciputra Life sendiri contohnya, selama tahun 2020 kita itu membayarkan kurang lebih 20% dari total klaim kita itu akibat COVID. Penyebabnya karena COVID. Jadi ada tren peningkatan. Ini memang dilematis sekali. Di satu sisi memang seharusnya dalam kondisi seperti ini nasabah butuh proteksi lebih, bukannya dibatalkan atau diturunkan proteksinya, malah seharusnya dinaikkan proteksinya. Nah, tapi di sisi lain ya kondisinya memang serba susah.
mungkin ada yang dipotong penghasilannya, atau omset bisnisnya menurun, kemudian mungkin ada yang dirumahkan. Ini yang menyebabkan buru-buru mau bayar premi tambahan gitu ya, mempertahankan proteksi yang udah ada aja susah gitu mungkin. Jadi ini sangat-sangat dilematis. Nah sebenarnya Ciputra Entrepreneurs Club memberikan solusi sebenarnya. Jadi dengan bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club, di mana salah satu syaratnya adalah membeli polis asuransi Ciputra Life Saver, para member itu bisa menambah proteksi tanpa mengeluarkan biaya tambahan premi. Loh, kok bisa? Caranya sih mudah sebenarnya, cukup dengan mereferensikan minimal 7 orang aja, mau itu teman, keluarga, sahabat, untuk join juga sebagai member dan membeli polis asuransi Ciputra Life Saver secara digital. Dan dari situ member tersebut yang mereferensikan akan mendapatkan income, dan income-nya itu cukup untuk membayar premi. Bahkan income hasil referensinya itu kalau aktif mereferensikan bisa jadi jauh lebih besar dibanding premi yang harus dibayar gitu. Bahkan ada beberapa member kita yang sangat aktif mereferensikan income-nya udah puluhan juta. Jadi itu jauh lebih besar. Apalagi Pak Pardo sampaikan memang dalam perencanaan keuangan, kalau memang yang pertama kali harus dilakukan adalah menurunkan pengeluaran. Tapi kalau pengeluarannya udah turun-turun, ya salah satunya harus meningkatkan pendapatan, mau nggak mau. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif. Nah, yang menariknya lagi sebenarnya di dalam produk Ciputra Life Saver sendiri, premi yang dibayarkan itu tidak hangus, tetapi membentuk satu nilai akun yang dikembangkan terus dengan tingkat pengembangan yang kita jamin selalu positif. Karena untuk tahun 2021 tingkat pengembangannya dijamin minimum 3,25% per tahun. Sehingga nilai akun tersebut bisa jadi tabungan untuk masa depan yang bisa digunakan nanti untuk dana pendidikan, mungkin tabungan pensiun, atau bahkan mungkin dana darurat. Karena nilai akun ini sebenarnya jika dibutuhkan, benar-benar jika dibutuhkan, bisa ditarik. Tapi ya kalau nggak dibutuhkan jangan ditarik, sayang sekali, itu bisa digunakan untuk tabungan masa depan. Itu sih, Ngesar Beni. Baik. Jadi Ciputra e-Club itu memberikan solusi ya Pak, jadi jangan membatalkan polisnya. Iya. Apalagi di Ciputra Entrepreneurs Club kalau Bapak Ibu bergabung dengan membeli satu polis itu sebenarnya juga bisa istilahnya menabung premi tapi dibayarin alias gratis ya Pak. Betul, cukup dengan mereferensikan ya. Saudara ajak teman, ngajaknya nggak perlu harus datang karena kondisi pandemi, datang susah, bisa melalui WA, bisa melalui sosial media, jadi kita bisa di rumah tapi tetap produktif. Oke, dan bisa mendapatkan potensi income yang bisa jadi justru income yang diberikan di Ciputra e-Club justru mungkin lebih besar daripada penghasilan utama kan, bisa jadi ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu peserta di webinar. Ini pertanyaan untuk Pak Pardo. Manajemen keuangan seperti apa yang terbaik dalam mengelola keuangan khususnya untuk kaum milenial, Pak? Ya, milenial sebenarnya seperti yang sudah kita bahas hari ini, konsepnya milenial ini harus mempunyai harus tetap mempunyai dana darurat. Setelah itu asuransi tadi. Nah, dari asuransi ini tadi yang disampaikan Pak Hengki sekarang luar biasa. Asuransi juga bisa menjadi usaha. Ya. Jadi teman-teman di sini, ya, aset itu bukan hanya berbentuk fisik ataupun efek, tapi juga network, ya. Jadi yang ada di handphone kita, ya, database itu juga bisa menjadi aset kita. Nah, jadi memang ke depan itu network, ya, itu merupakan aset. Nah, justru kita membantu bukannya, ya, itu juga perlu mental ya. Kadang-kadang wah kita di reject, nah, itu nggak ada masalah, karena yang kita berikan itu adalah yang baik dan itu bisa menjadi aset kita. Kita punya banyak teman itu menjadi aset. Tadi yang disampaikan Pak Hengki, ada success story-nya udah income-nya puluhan juta. Nah, udah selesai itu masalahnya. Nah, seringkali kita tidak memanfaatkan ada yang di sekeliling kita, termasuk yang ada di handphone kita, ya, keluarga kita. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Itu aset juga network. Ya, betul Pak. Nah, dan juga, sekarang data is the new oil ya Pak ya. Ya, betul.
Ya, jadi kita kita nggak bisa lagi berkompetisi dengan secara horizontal ya. Jadi kita harus kolaborasi. Lawan kita adalah income. Ya. Tujuan kita atau kalau misalnya kita ekstrim, musuh kita itu adalah financial freedom. Nah, kita bareng-bareng menuju sana kan gitu. Ya kan, dengan cara kita berkolaborasi. Tapi kalau kita berkompetisi, wah sama-sama capek kita. Betul. Ya, jadi itu yang harus kita saling mengisi dan saling mensupport di situ. Baik. Pak Pardo, ada yang mengatakan bahwa milenial sekarang itu lebih mengutamakan akses dibanding dengan aset, Pak. Ya. Nah, jadi mereka lebih mengutamakan, ya saya nggak penting lah punya rumah, punya properti. Yang penting saya nyewa aja, tapi saya bisa jalan-jalan, saya bisa have a life experience. Kalau menurut Pak Pardo sendiri gimana, Pak? Ya, memang itu yang terjadi fenomenanya. Cuman harus dipikirkan, milenial juga akan memasuki usia pensiun kan gitu. Itu yang jangan terjadi, istilah ekonominya middle income trap. Jadi konsumsinya udah lebih tinggi, tiba-tiba pendapatannya drop. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah negara kita. Kita masuk middle income trap yang terjadi di Malaysia. Nah, Malaysia itu dari negara berkembang, ya, dia tidak bisa masuk ke negara maju karena menghadapi middle income trap. Nah, Korea success story-nya pemerintah dan masyarakatnya memahami itu, kan gitu, sehingga mereka bisa pindah menjadi negara maju. Nah, kalau kita tidak menyiapkan itu, ya, generasi milenial dan Gen Z kita, ya, ini akan masuk ke negara middle income trap juga. Nah, kita nggak mau itu, ya kan? Jadi milenial kita harus terus melakukan sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Ciputra Entrepreneur Club ini. Ya, ini salah satu memang bentuk edukasi dan sosialisasi yang harusnya memang dilakukan oleh regulator seperti OJK atau bursa. Ya, tapi kita juga bisa berkontribusi untuk melakukan itu. Dan milenial, kembali ke pertanyaan tadi, milenial harus menyiapkan dana pensiunnya. Kalau tidak, ya mereka experience tadi, tapi tiba-tiba mereka ada masalah, ya kan? Karena kan milenial dikenal nih experience kan, jadi nggak mau di tempat bekerja di satu tempat aja, Pak Hengki. Nah, kalau memang itu, tapi kan di satu sisi loyalitas itu diperlukan juga kan gitu. Untuk menjadi leader, ya, pemimpin suatu perusahaan kan harus ada loyalitasnya juga. Nah, itu akan dilihat nanti di CV-nya kan gitu. Ya kan, bagian SDM akan melihat itu. Kalau pindah-pindah, nah itu juga menjadi pertimbangan. Nah, jadi kembali lagi harus punya dana darurat, harus menyiapkan investasi, ya kan. Investasi ini ya betul nggak perlu dia beli rumah. Kalau dia beli rumah ternyata menjadi hutang konsumtif, tadi konsepnya kita sudah sampaikan, itu nggak perlu juga, ya ngekos aja dulu, ngontrak aja dulu sampai duitnya cukup baru dia beli cash kan begitu. Karena misalnya properti kita terutama yang di tengah kota itu pertumbuhannya 1%, 2%. Nah, sementara kalau ditaruh di ORI, obligasi retail, atau kita tadi Pak Hengki bilang returnnya 3,5%, Pak? 3,25%. 3,25%, ya mendingan kita taruh di situ daripada kita beli properti yang tumbuhnya cuma 1%. Nah, kalau kita ngambil utang kredit, bunganya 10-11%, 12%, sehingga bunganya lebih tinggi daripada returnnya. Ya lebih baik ngekos aja dulu, ya kan, atau ngontrak dulu, kumpulin sambil ikut produk-produk yang menarik seperti yang disampaikan tadi Pak Hengki, ya kan, nanti udah duitnya cukup baru dia beli kan gitu. Mungkin itu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan tahapan mengumpulkan kekayaan di usia yang tidak muda lagi, misalnya sudah memasuki usia pensiun? Tadi kan Pak Pardo juga sampaikan pada saat mau pensiun kan biasanya juga banyak karyawan top gawe yang diberikan pelatihan lah mengenai persiapan pensiun, salah satunya financial planning. Dan itu kan sebenarnya udah terlambat ya Pak, harusnya pada saat new joiner lah di perusahaan tersebut. Tapi ini kondisinya seperti itu Pak, ini udah mau masuk usia pensiun, terus baru tahap mengumpulkan kekayaan Pak. Ada solusi nggak Pak Pardo? Ya, jadi kalau ketika masuk pensiun agak susah. Tapi kalau misalnya, ya kita bisa review lagi passion kita apa. Di passion itu kita misalnya sering ketemu orang kan gitu. Tadi yang ditawarkan Pak Hengki menarik tuh.
ya kan, ya, kumpul-kumpul sama teman, 7 orang ya, Pak Hengki ya. Nah itu udah bisa menjadi entrepreneur lagi seperti itu ya. Atau kalau memang nggak bisa lagi, ya kan, aset-aset yang ada itu dioptimalisasi, ya, Mbak Bene, dioptimalisasi. Kalau misalnya nggak bisa optimal, tapi menjadi beban, misalnya maintenance harus ngecat, gentengnya harus diperbaiki, atau ada yang jaga, itu kan cost semua. Nah itu dijual aja. Jadi kalau udah menghadapi pensiun, kita harus bahagia. Ya, harus bahagia, itu nggak usah pusing-pusing lagi, ya kan? Jadi fixed income-nya, jadi pastikan fixed income kita pelan-pelan menuju pensiun itu naik terus, ya kan? Mungkin saat ini dari aset kita cuma dapat 500.000. Tahun depan kita targetkan jadi 1 juta, tahun depan jadi 2 juta. Jadi aset kita itu produktif. Jangan sampai aset itu kita gendong istilahnya, tapi aset itu yang menggendong kita. Nah itu yang harus dicek lagi. Kadangkala saya temukan ada orang punya rumah 3 Pak, kan gitu. Tapi semuanya hanya bayar PBB dan maintenance, tidak menghasilkan. Nah itu akhirnya dia tidak happy ketika pensiunnya, dia harus mengeluarkan biaya, sementara cash flow-nya pas-pasan terus, kan gitu. Nah, jadi pastikan cash flow-nya, pendapatan dengan pengeluaran itu harus positif dan semakin besar positifnya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana seorang wirausaha pemula dalam mengatur keuangan supaya bisa meningkatkan aset dan menghindari pengeluaran yang sangat besar? Dan pada saat kapan kita bisa menggunakan utang supaya bisa meningkatkan aset pada usaha yang sedang kita jalani? Silakan, Pak. Langsung aja ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas clear ya, kita harus punya dana darurat, kita harus punya asuransi, setelah itu usaha. Nah pertanyaannya adalah kapan usaha itu berutang? Ketika sudah BEP Pak, sudah profit, baru kita boleh pakai utang. Dan utangnya itu pastikan ya kan bisa ditutupi oleh income-nya Pak. Ya. Kalau bahasa kerennya itu misalnya utangnya 10%, untungnya harus minimal 15% Pak gitu. Ya, nah itu boleh, utang itu bisa dijustifikasi. Tapi kalau tadi beli rumah 11% atau 12%, tapi untuk dipakai, kalau dipakai kan nggak ada income kan, 0 kan. Nah artinya kita bekerja untuk aset, jadi lebih baik kita ngontrak aja dulu kan gitu. Nah itu kalau kita hitung ya kan, itu lebih baik kita kontrak atau ngekos dulu kan begitu, ketimbang kita bayar 12% tadi. Tapi kalau kita misalnya utangnya 12%, tapi untuk bikin kafe yang menghasilkan setahun 20% atau 30%, itu bisa dijustifikasi. Tapi berarti kalau misalnya, kan sekarang orang dalam kondisi pandemi Pak, banyak juga orang yang coba-coba usaha nih Pak. Berarti tidak disarankan ya Pak, untuk mulai baru mulai buka sudah langsung menggunakan utang gitu Pak? Sangat Pak, sangat tidak boleh. Jadi ketika kita berusaha harus dari modal kita sendiri. Modal sendiri. Ketika sudah BEP, ya kan, dan dibuktikan kalau bisa sudah untung, baru boleh kita berutang. Karena kredit itu filosofinya adalah untuk pengembangan bisnis, Pak. Pengembangan bisnis. Jadi kalau belum terbukti berkembang, nggak boleh pakai utang. Oke. Baik. Ini ke pertanyaan berikutnya, mungkin pertanyaannya untuk Pak Pardo dan juga Pak Hengki karena berkaitan dengan polis asuransi ya. Sepertinya butuh advice salah satu peserta kita. Berapa polis dibutuhkan untuk proteksi kesehatan dan investasi jika kita sekarang berusia 38 tahun. Sementara target usia pensiun itu di usia 65 tahun. Silahkan Pak. Pak Pardo dulu mungkin ya. Nah mungkin saya tambahkan, asuransi itu kita beruntung kalau kita untung tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Hengki ya. Ketika kita menghadapi resiko, teman-teman. Ya. Nah, kita nggak tahu kita kapan menghadapi resiko, dan resiko itu sangat mungkin kita hadapi. Jadi artinya ketika kita memiliki asuransi, ketika kita menghadapi resiko itu, entah sakit, entah masalah resiko jiwa, ya, baru kita nyesel tuh, ya kan gitu. Tadi yang disampaikan Pak Hengki. Ya, jadi asuransi itu harus kita miliki. Di negara maju, ya, kita memang sudah ada BPJS Kesehatan, ya. Tapi setelah saya telaah itu nggak cukup. Ada hal-hal yang tidak di-cover.
ya, asuransi jiwa, ya, begitu juga BPJS Ketenagakerjaan, itu ada hal-hal yang tidak di-cover. Nah, itu harus ada tambahan, dan itu kita harus cari. Dan mana paling benefitnya di mana? Ya, nah ini menarik ya kan, kita ikut asuransi tapi tidak hilang tadi sampaikan Pak Hengki ya. Nah itu salah satu produk yang menurut saya sangat bermanfaat. Nah terkait pemilihan asuransi ya terkait cost dan benefit kan gitu. Nah jadi terkait polis harus ada tambahan, ada untuk mengcover yang tidak di-cover oleh asuransi dasar ya, asuransi yang dimiliki negara ya. Mungkin dari saya itu, silakan Pak Hengki. Ya